Nah ini pemirsa ya, lokasi yang oleh Haji Wahyudin ya dijadikan tempat perburuan daripada makhluk halus dan harta karun yang dimaksud ya, yang akan ditunjukkan oleh Pak Haji Wahyudin ya di lokasi ini. Lagi ada di mana nih? Oh ini Pak Haji nih, Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ini mohon maaf pengganggu nih, gitu Ya. kan ya. Ada yang bercerita, konon katanya di lokasi ini, ya, walaupun ini apa namanya hutan belukarnya dan juga apa namanya hutannya sempit, tapi ini katanya lokasi ini cukup lama tidak terurus. Ya. Konon katanya tersimpan harta karun yang dikuasai oleh makhluk halus, katanya begitu judulnya itu. Gitu. Itu benar adanya atau tidak sebetulnya Pak Haji itu ya, Pak Ustadz ini? Benar sekali. Gimana? Makanya kami di sini sekarang sedang melakukan pencarian dan penggalian. Penggaliannya. Ya. Harta karun dan Diharapkan dengan adanya harta karun tersebut bisa merubah itunya, Iya, merubah iya. keadaan. Ini satu mimpi besar sebenarnya. Iya. Makanya kami tidak henti-hentinya tiap hari tuh mencari harta karun. Iya. Sehingga udah di beberapa titik sampai sekarang belum ketemu juga tuh. Tapi isunya sangat luar biasa Iya, sebenarnya. iya. Keadaan harta karun di lokasi ini. Tapi ini sebenarnya Pak Haji kan seorang ustadz. Ini benar tidak menyalahi aturan apa kepercayaan agama Islam enggak ya ini? Tidak ya. Tidak. Jadi benar adanya ya? Benar adanya, bisa dibuktikan kita. Boleh kita telusuri, katanya konon di bawah belukar semak itu ada di sana katanya ya. Iya. Ya tersimpan di sana dan dihuni oleh makhluk halus di situ ya katanya ya. Iya. Boleh sekarang kita telusuri? Ya, boleh. Mari. Iya. Nah, kita jalannya. Iya. Lokasinya sudah Iya. Mau digali ya. Awas hati-hati, Pak Haji. Ya. Menurut petunjuk dari kisaran ini ke sana tuh. Iya. Ini Pak Haji mengantar Abah ini ya mencari lokasi yang masih tersimpan ya. Ada makhluk halus dan juga yang menguasai harta karun juga katanya gitu kan ya. Konon di sebelah sana menurut Pak Haji ini apa benar apanya? Mudah-mudahan benar ya. Saya percaya ke Pak Ustadz nih. Ini lokasi sudah dibuka ya oleh Pak Ustadz ya. Juga untuk dalam rangka apa namanya? Menemukan harta karun yang lain ya. Ini gitu kan ya. Ini kondisinya cukup ini berat ini ya. Tebing-tebing dan juga ini banyak semak belukar. Tapi Abah penasaran ya mengikuti Pak Haji, nggak tahu kemana nih lokasi daripada yang konon katanya tadi sudah diceritakan ya. Nggak tahu di mana nih ya. Lokasinya di sebelah mana nih? Aduh, ini cukup terjal, rumit ya. Gitu kan. Aduh, ini lokasi cukup asik ini ya, ngikuti Pak Haji mencari harta karun yang dikuasai makhluk halus. Sebelah mana nih itu kan ya. Aduh,
Lumayan capek Pak Ustadz nih. Oh, di situ juga ada ya? Iya. Oh, ini yang dimaksud dengan harta karun yang dikuasai oleh makhluk halus itu ya? Iya, ini Oh, diantaranya. ini yang dimaksud Pak Ustadz ya? Iya. Oh, gini saudara-saudara nih, para pemirsa, ini yang dimaksud dengan Ini kan daun-daun ya yang mengalami proses pelapukan bukan ya. ya. Wow. Mengalami proses pelapukan Mm-mm. yang dilakukan oleh mikroba atau bakteri. Nah, Aduh, abah ketipu nih. Aduh. ini Abah jujur ketipu nih, Pak Haji, Pak Ustadz nih. Jadi, sebab coba ceritanya tanpa gimana? adanya humus, Iya. bumi ini berbau dan kering, gersang. Gersang. Ya. Iya. Tapi dengan penguraian humus ini, gitu Iya. ya, jadi si tanah itu jadi subur, Subur ya. Gara-gara membawa manfaat. manfaat ya. Jadi yang sebut harta karun itu tumpukan sampah ya. Tumpukan sampah Sampah. atau yang Ya. menghasilkan humus, Humus, kemudian diurai oleh bakteri, ya. mikroba, mikroba, sehingga menjadikan hara. hara, ya itu ya. Makanya dedaunan itu tidak direkomendasikan untuk dibakar, Iya. tetapi dibiarkan membusuk secara alami. Iya. Ini sih bukan menggurui ya. Iya, silakan Kalau Pak Haji. kita mau belajar dari ayat-ayat kauniyah, Iya, ada iya. dua ayat itu, ada ayat Qur'annya. Oh, ini ada dasarnya sebenarnya ya dalam Iya. agama. Dalam Al-Quran 30 juz, tapi ada ayat kauniyah, artinya Iya. alam semesta yang harus kita baca. Iya, Tapi iya. ada panduannya secara jelas. Contoh ya, Iya. surat Al-A'la Heeh. yang oleh Rasul direkomendasikan disunahkan dibaca di rakaat pertama dalam ibadah salat Jumat. Iya. Tapi kalau kita bedah isinya, Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Maha sucikan Tuhanmu yang maha tinggi, yang maha agung. Iya. Aladzi khalaqa, dia yang menciptakan. Pasawa dan menyempurnakan ciptaannya. Aladzi qadaro, dia menentukan kadar, menentukan ukuran, fahada, diberinya petunjuk. Iya. Nah, ini terjadinya proses evolusi dari dedaunan menjadi hara itu ada kadarnya, ada masanya. Oh, ada masanya ya. Ada masa tersendiri. Selanjutnya, Alladzi akhrajal mar'a, dialah Allah yang mengeluarkan rerumputan. Faja'alahu busaan ahwa. Maka dijadikannya rerumputan itu, dedaunan itu hitam. Seperti ini. Oh, seperti ini ya. Iya, hitam, jadi humus. Iya. Faja'alahu busaan ahwa. Sanukri'uka, maka aku bacakan kepadamu Muhammad, yakni Al-Quran. Iya. Apa kepada umatnya? Di samping Al-Quran, alam ini harus kita baca. Iya. Ya. Oh gitu ya, jadi harus dibaca Fala ya. tansa, dan engkau tidak akan lupa. Ila masya Allah, kecuali yang Allah kehendaki. Nah, jadi inilah harta karun yang harus kita gali. Iya. Sehingga menjadikan tumpukan-tumpukan emas, insya Allah. Iya, itu ya maksudnya ya, itu Itu. ya. Harta karun itu maksudnya apa Iya, ya? harta karun ini. Yang dikuasai makhluk halus itu maksudnya itu mikroba ya, baca atau Mikroba gimana? atau bakteri pengurai gitu ya. Itu maksudnya ya. Iya. Sekali lagi. Aduh. Sebab ada yang disebut produsen tumbuh-tumbuhan ini. Iya. Konsumen pertama seperti Iya. manusia, tikus. Konsumen kedua elang, mata rantai selanjutnya yang terakhir Iya, yang mengurai gitu ya. Iya. Dedaunan sehingga menjadi hitam adalah bakteri. Sebab dari humus inilah bumi ini menjadi subur. Bumi ini banyak menghasilkan dari potensi alamnya. Insya Allah gitunya Iya. akan menghasilkan emas, mutiara,
yang kita maksud itulah yang disebut harta karun yang dikuasai makhluk halus. Jadi itu yang dimaksud ya. Iya. Harta karun itu adalah humus-humus yang dibentuk Humus. ya oleh mikroba tadi yang disebut makhluk halus itu ya. Ya. Yang dimaksud dengan makhluk halus itu adalah mikroba yang mengurai ini ya tadi ya, Iya, menjadi humus. bakteri. Itu ceritanya ya. Iya, gitu. Alhamdulillah ini Pak Kiai sudah bisa membuka mata hati Abah ya, cara berpikir Abah yang tadinya Abah berpikir disebut makhluk halus itu gimana gitu kan ya, terus disebut harta karun tuh gimana lah gitu, pandangan-pandangan umum seperti apa. Padahal begini ceritanya ya gitu Iya. kan ya. Jadi terima kasih Pak Haji ya, Iya. bisa membuka mata hati Abah dan juga mata hati mudah-mudahan para pemirsa ya, para pemirsa semua yang menonton konten ini mudah-mudahan bisa membukakan hatinya Pak Haji ya gitu Ya. kan ya. Ya. Dan ini saya percaya Pak Haji ini sudah mengurai sampai ke ayat-ayatnya yang ada dalam Ya. Al-Qur'an ya. Mudah-mudahan ini benar adanya Pak Haji ya, Ya, gitu kan. insyaallah. Ya ini begitulah pemirsa ya. Ini ceritanya tadi saya ulangi Abah ya. Jadi serasa-serasa ini contohnya ini contoh saja barangkali adalah merupakan daun-daun yang jatuh dari pohon-pohon yang sebelah sini ya, yang ada di sini ini cukup terbiarkan lama gitu, ceritanya begitu. Di hutan juga begitu ceritanya gitu kan ya. Ini akhirnya menumpuk ya di bawah. Kalau ini tumpukan ini tidak ada bakteri pengurai, berjuta-juta, bermiliar-miliar jumlahnya ya, dan juga beratus-ratus, beribu-ribu, bermiliar-miliar barangkali ya jenis daripada bakterinya. Ini kalau tidak ada mereka, maka ini menjadi tumpukan makin menggunung ya, sampah yang tidak bisa diurai secara alami. Nah ini barangkali ini ceritanya tadi yang disampaikan Pak Haji. Ini tidak ada ayat-ayatnya ya, yang yang menceritakan tentang itu ya. Alhamdulillah kita ketemu dengan Pak Haji bisa membuka tabir yang selama ini disebut dengan makhluk halus dan juga harta karun itu seperti apa ya. Ini barangkali mudah-mudahan bisa memberikan gambaran ya. Abah sekali lagi ini adalah humus ya. Humus ini ya. Humus ini adalah nanti ya harta karun ini gitu kan. Ini humus ini rencananya Abah dengan Pak Haji akan dibawa ke media tanam ya, media tanam yang akan kita tanami ya di sela-sela peternakannya gitu kan ya. Humus-humus ini ya, humus-humus ini akan dibawa ya gitu kan ya, dikumpulkan, tidak dibakar ya, karena ini sudah mengandung humus luar biasa, karena ini cukup lama ya, tidak di seperti ini tuh pemirsa ya, ini humus-humus ini gitu kan ya, ini cukup baik untuk media tanam ini ya, membantu memperbaiki media tanam ya. Ini tidak kita bakar, tidak kita buang, tapi kita kumpulkan. Ini akan dibawa ya, bongkahan-bongkahan humus ini ya, yang ada di bawah pohon bambu dan juga belukar yang ada ya. Ini sampai sana ini gitu kan ya. Ini akan dikumpulkan menjadi media tanam ya, dicampur dengan dengan media yang ada gitu kan, dibantu oleh humus ini. Ini humus ini adalah disebut dengan harta karun ya, yang memang kita tidak membuat, alam yang membuat dengan bantuan bakteri tadi ya itu. Dan di sini juga banyak, di humus ini banyak mikroba yang dimaksud dengan mikroba tadi adalah makhluk halus ya, makhluk halus yang tidak terlihat oleh mata, beratus-ratus, beribu-ribu jenis mikroba yang ada dan juga jumlahnya cukup banyak. Ini kita pindahkan mikrobanya, humusnya dan mikrobanya, makhluk halusnya dipindahkan ke media tanam nantinya. Media tanam yang akan kita lakukan nanti untuk menanam sayur-sayuran dan sebagainya, barangkali seperti itu ya. Ini mikrobanya kita pindahkan, kita pelihara supaya nanti si makhluk halus tadi, si mikroba tadi bisa membantu media tanam untuk memperbaiki daripada kesuburan tanah itu sendiri. Nah inilah barangkali pemirsa semua ya, ini yang dimaksud dengan harta karun
dan makhluk halus yang dimaksud ya. Alhamdulillah sudah bisa kita buka tabirnya ya. Ini adalah pembentukan humus di hutan secara alami ya, yang dibantu oleh mikroba-mikroba yang ada ya, mikroba yang ada gitu kan, yang tidak kelihatan, sehingga kita sebut ini adalah makhluk halus ya. Harta karunnya adalah tadi tumpukan-tumpukan humus yang sudah ada, itu kita coba kita buru ya, kita kejar ya, dalam rangka memburu daripada medianya, harta karunnya, humus itu sendiri, dan juga memburu mikrobanya yang bisa membantu dalam rangka memperbaiki daripada kesuburan tanah ya, kesuburan tanah yang ada di media pertanian ya, baik itu tanaman untuk pangan, hortikultura, dan juga untuk pakan ya, karena Pak Haji juga lagi membuat bank pakan dari rumput ya, bank pakan rumput di lokasi ini gitu kan ya. Itu sedang ada beberapa sahabatnya yang sedang sedang bekerja gitu kan ya, ikut membantu Pak Haji gitu kan. Di lokasi itu akan ditanam bank pakan. Nah, ini mudah-mudahan tadi harta karunnya akan kita pindahkan ya dari lokasi semak belukar ini ya, semak belukar ini gitu kan. Kita pindahkan nanti ke ini yang ini tuh ya. Kita pindahkan ke lokasi-lokasi yang sudah kita siapkan di media tanam, khususnya ini rumput dulu, rumput odot yang sudah kita tanam, dan juga sebelah sana ada juga tanaman hortikultura ya, bawang dan juga jagung dan sebagainya. Ini kita pindahkan ya, harta karun ini kita pindahkan yang mengandung humus dan juga mikroba ya. Mikroba ini adalah makhluk halus ya. Nanti kita pindahkan ke sana untuk membantu perbaikan daripada kesuburan tanah ya, dan juga ketersediaan hara yang ada di sana ya. Barangkali demikian ya pemirsa yang bisa Abah sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya bagi kita semua ya, membuka tabir cerita tentang makhluk halus dan harta karun. Itu ada Habib juga ini, Beb gitu. Ini Pak Habib ini membantu kami ya, Pak Haji terutama ya, membantu mensukseskan program daripada bank pakan dan juga pertanian terpadu yang akan Pak Haji akan ciptakan di sini ya, untuk juga media pembelajaran bagi generasi berikutnya ya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian pemirsa Abah Otit ya, dan juga sahabat tani, tadi sudah bercerita tentang cerita tentang makhluk halus dan harta karun yang sudah dibuka tabirnya oleh Bapak Haji Wahyudin. Rupanya ceritanya yang dimaksud makhluk halus itu adalah diulang-ulang nih ya, supaya pemirsa dengar ya. Dimaksud makhluk halus itu adalah mikroba-mikroba yang diciptakan oleh Allah ya, untuk membantu daripada penguraian ya di alam ini. Ini dicontohkan di sini oleh Pak Haji tadi ya, gitu kan. Dan juga harta karun adalah humus-humus, dan juga mikrobanya sendiri itu dimaksudkan dengan harta karun yang bisa berguna untuk humus-humus tadi, untuk media tanam dan sebagainya. Demikian barangkali yang bisa sampaikan oleh Abah ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.